Selamat siang seluruh mahasiswa, apa kabar? Siang Bu, baik Bu. Ya, bersyukur ya semua dalam keadaan baik. Nah, perkenalkan saya Lince Siringo-Ringo, dosen AKPA Rumah Sakit PGI Cikini, akan melakukan pemaparan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak, sebagai salah satu prasyarat dalam mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022, berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pemaparan ini akan memberikan gambaran delivery, interaction, dan assessment mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak. Keperawatan anak merupakan mata kuliah keperawatan praktik, mata kuliah keperawatan klinik yang terdiri dari mata kuliah keperawatan anak pada pembelajaran konsep keperawatan anak dan praktika keperawatan anak, dan mata kuliah praktik klinik keperawatan anak untuk pembelajaran praktik klinik. Mata kuliah ini dengan judul yang tadi, keperawatan anak, dengan kode mata kuliah APC 5.04, persyaratannya lulus ilmu biomedik, beban SKS-nya 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktika. Mata kuliah ini didapatkan pada semester 5. Keperawatan anak merupakan mata kuliah yang ditujukan untuk memahami asuhan pada individu berusia 0 sampai 18 tahun atau yang kita sebut sebagai bayi sampai dengan remaja. Anak bukan manusia kecil tetapi merupakan individu yang utuh dan unik. Asuhan pada anak berbeda dengan asuhan pada orang dewasa karena asuhan pada anak disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Pada mata kuliah keperawatan anak, mahasiswa akan dimampukan untuk memahami konsep keperawatan anak sehat, antara lain terkait dengan tumbuh kembang, filosofi keperawatan anak, dan berbagai prosedur keterampilan yang dibutuhkan saat anak menjalani hospitalisasi sesuai dengan gangguan kebutuhan yang dialami anak. Deskripsi mata kuliah keperawatan anak ini seperti tadi ditujukan pada anak, yaitu usia 0 sampai dengan 18 tahun, akan mengaplikasikan filosofi keperawatan anak, yaitu atraumatic care, family center care, manajemen kasus pada anak. Kemudian asuhan keperawatan yang dilakukan dengan pendekatan proses keperawatan pada preventif dan promotif, yaitu konsep dan screening pertumbuhan serta perkembangan, pemberian imunisasi, pemberian pendidikan kesehatan. Sedangkan yang kuratif dan rehabilitatif, yaitu perawatan neonatal esensial, perawatan bayi dan anak sakit melalui manajemen balita terpadu sakit dan bayi muda, kemudian bermain terapeutik, anticipatory guidance, dan penata laksanaan kekerasan pada anak. Mata kuliah ini disampaikan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan mengacu pada capaian pembelajaran program studi dan profil lulusan AKPA Rumah Sakit PGI Cikini. Ada 6 CPMK yang mesti dicapai oleh mahasiswa, yaitu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur asuhan praktik yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, kemudian mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan biopsikososio-spiritual dan menjamin keselamatan pasien atau pasien safety sesuai dengan standar asuhan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan, mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan, kemudian mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dengan memberikan informasi yang akurat pada klien atau keluarga atau pendamping, juga penasehat tentang rencana tindakan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya. Mampu memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat pasien atau klien dan menurunkan angka kesakitan. Untuk penyampaian materi yang lebih spesifik, maka 6 CPMK ini dibagi dalam sub CPMK yang kemudian didistribusikan dalam 4 kali pertemuan di luar ujian tengah semester, ujian akhir, dan ujian laboratorium, dengan durasi 2 kali 50 menit untuk pembelajaran teori
dan 170 menit untuk pelajaran praktika. Agar penyampaian materi ini terstruktur, maka tentang landasan teori dan konsep akan dibahas terlebih dahulu, kemudian konsep gangguan kebutuhan dasar, yaitu gangguan kebutuhan oksigenasi, kebutuhan aktivitas, keseimbangan tubuh, aman dan nyaman, istirahat dan tidur, dan yang lainnya akan disampaikan kemudian, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan praktika di laboratorium. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan pemahaman mahasiswa, maka disediakan juga modul ajar teori, modul ajar praktika, dan video pembelajaran. Contohnya ada yang buku cetak, ada berbentuk e-book, ya berbentuk e-book bisa dilihat di Classroom dan lain sebagainya. Ini yang untuk khusus mata ajar, ini yang untuk praktika. Ya. Kemudian interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran berbasis pada Student Learning Center, ya, guna meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Beberapa teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama, kuliah interaktif, yaitu ceramah, dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan mengutarakan pendapat dan berpikir kritis dari mahasiswa. Kemudian diskusi kelompok yang hasilnya akan dipresentasikan di dalam kelas. Yang kemudian yang tidak kalah penting adalah studi kasus. Ya, studi kasus ini digunakan agar mahasiswa terpapar dengan berbagai masalah keperawatan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan klinis dan berpikir kritis. Kemudian belajar mandiri distimulus dengan pemberian penugasan dan latihan, termasuk dalam latihan mandiri laboratorium yang merupakan syarat sebelum mengikuti ujian praktik. Jadi praktik dulu secara mandiri, baru boleh nanti mengikuti mata kuliah praktik klinik. Guna meningkatkan interaksi antar mahasiswa dan dosen, maka berbagai platform baik daring maupun luring digunakan seperti Zoom, Google Meet, ya Google Classroom, WhatsApp Group, ya juga beberapa di kelas. Kemudian penilaian hasil CPMK mahasiswa disesuaikan dengan sub CPMK yang telah ditetapkan, terdiri dari 3 aspek atau 3 domain, yaitu pengetahuan 30%, keterampilan 40%, dan sikap 30%. Assessment. Penilaian formatif aspek pengetahuan dilakukan dengan kuis dan latihan-latihan kasus guna mempertajam pemahaman mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan, disertai umpan balik dilakukan pada perkuliahan daring, sedangkan untuk aspek keterampilan dilakukan saat mahasiswa melakukan redemonstrasi. Penilaian sumatif teori dilakukan pada ujian UTS setelah pertemuan ke-8 dan pertemuan UAS setelah pertemuan dan ujian UAS setelah pertemuan ke-14. Penilaian sumatif praktik laboratorium dilakukan setelah pertemuan ke-15, sedangkan nilai sikap berdasarkan hasil observasi terhadap kedisiplinan, keaktifan, dan kehadiran di sepanjang perkuliahan. Teknik dan indikator dan bobot penilaian disampaikan dan disepakati di awal perkuliahan, dan hasil penilaian disampaikan dalam Google Classroom. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam penilaian pada mata kuliah ini, dan juga agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri guna mencapai hasil pembelajaran yang terbaik. Demikianlah pemaparan tentang delivery, interaction, dan assessment mata kuliah yang saya ampu. Dan berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini. Ada beberapa referensi. Ini adalah referensi utama, ya, yang wajib dibaca oleh mahasiswa, dan ini juga ada di perpustakaan. Ya, berikutnya adalah rekaman proses pembelajaran tatap muka yang akan saya lakukan dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang seluruh mahasiswa. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Ya, senang bertemu kembali di siang hari ini, ya. Siang hari ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan konsep tumbuh kembang, salah satu dari topik bahasan di mata kuliah keperawatan anak. Topik bahasan kita pada siang hari ini adalah tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan, level tumbuh kembang anak, pola perkembangan anak, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, perkembangan kognitif, psikososial, psikoseksual, psikomoral pada anak, kemudian gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak.
Adapun tujuan dari perkuliahan ini, mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep tumbuh dan perkembangan anak, menjelaskan pola perkembangan anak, menggambarkan perkembangan kognitif, psikososial, psikoseksual, dan psikomoral pada anak, kemudian secara afektif mendiskusikan konsep pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai usia dan mengidentifikasi perkembangan anak dengan baik. Seperti kita ketahui di pembelajaran sebelumnya di konsep keperawatan anak, anak bukanlah miniatur orang dewasa yang secara fisik memang lebih kecil dari orang dewasa tetapi bukan miniatur orang dewasa. Anak memiliki keunikan tersendiri berdasarkan fase perkembangannya. Tumbuh kembang merupakan proses berjalan secara simultan sebagai ciri khas seorang anak. Anak menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan, perkembangan sesuai dengan usianya. Nah, kalau kita lihat dari periode kehidupan anak, maka kehidupan anak dimulai dari sebelum lahir atau disebut sebagai janin, ya. Kemudian anak bayi 0 sampai 1 tahun, kemudian preschool 3 sampai 6 tahun, toddler 1 sampai 3 tahun, school 6 sampai 12 tahun, dan remaja 12 sampai dengan 18 tahun. Itulah periode kehidupan seorang anak. Anak membutuhkan asuh, asih, dan asah supaya dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dan memiliki kualitas hidup yang baik, ya. Jadi anak membutuhkan secara fisik, biomedis, membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan stimulasi dan rancangan. Dan ini semua bisa didapat diperoleh dan keluarga dan juga lingkungan, ya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, pertumbuhan yaitu bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur. Sementara perkembangan adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar. Ya, dari sini juga dikatakan pertumbuhan merupakan perubahan besar, ya, jumlah dan ukuran, sementara perkembangan perubahan bentuk dan fungsi kematangan organ. Pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi secara fisik, emosional, intelektual. Fisik itu perubahan ukuran, fungsi, dan sel-sel organ, sementara intelektual itu kemampuan secara simbolik, abstrak seperti berbicara, bermain, berhitung, membaca, dan lain sebagainya. Lalu perilaku emosional, ya, dengan perilaku sosial anak di lingkungannya sendiri. Ya, pola pertumbuhan perkembangan pada anak ini adalah pola pertumbuhan fisik yang terarah, ya, pola perkembangan dari umum ke khusus, lalu pola perkembangan yang berlangsung dalam tahapan perkembangan, pola yang pola perkembangan karena kematangan latihan atau belajar. Nah, ini adalah pola pertumbuhan fisik yang terarah, ya. Terdapat dua prinsip tumbuh kembang, yaitu sefalokaudal, yaitu matangnya organ dimulai dari kepala sampai kaki dan polanya searah, ya, dalam pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya mengangkat kepala lebih dulu, kemudian mengangkat dada dan menggerakkan ekstremitas bagian bawah, kemudian proksimal distal, ya, dari pusat ke sumbu tubuh bagian tepi atau menjauh. Jadi menggerakkan bahu dulu, baru jari-jari, ya. Jantung, paru, dan pencernaan lebih dahulu matang, kemudian ekstremitas. Nah, ini pola perkembangan dari umum ke khusus, yang menggerakkan daerah yang lebih sederhana dulu, baru kemudian daerah yang lebih kompleks. Bayi dapat menggerakkan tangan tapi tidak tahu arah tujuannya. Misalnya, mengangkat bahu dulu, baru kemudian menggerakkan jari-jari lebih sulit, atau melambaikan tangan dulu, baru memainkan jari-jari. Jadi lebih mudah melambaikan, baru misalnya oke, gitu ya, itu jauh lebih sulit bagi anak. Kemudian pola perkembangan berlangsung dalam tahapan perkembangan, ya, berlangsung sesuai dengan tahap kembang anak seperti tadi yang kita sudah bahas. Masa pralahir, ya, terjadi pertumbuhan secara sangat cepat pada alat dan jaringan tubuh. Masa neonatus terjadi proses penyesuaian, ya. Jadi itu anak lahir, kemudian menyesuaikan diri dengan kehidupan yang nyaman di dalam rahim. Masa bayi terjadi perkembangan sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhi, memiliki kemampuan untuk melindungi dan menghindari hal yang mengancam. Kemudian masa anak terjadi perkembangan yang cepat dalam aspek sifat, sikap, minat, dan cara penyesuaian dengan lingkungan, baik pada keluarga maupun teman. Kemudian masa remaja terjadi pertumbuhan ke arah yang lebih dewasa.
Pola perkembangan karena kematangan dan latihan belajar, ya. Perkembangan anak, ya, interaksi, kematangan dan proses belajar adalah waktu yang terbatas selama proses tumbuh kembang, di mana anak berinteraksi terutama dengan lingkungan yang ada, merupakan masa kritis, ya. Jadi maksudnya waktu-waktu ini adalah waktu yang benar-benar kita harus gunakan dengan baik sehingga masa-masa ini dapat dilalui anak. Peran orang tua sangat penting untuk pencapaian perkembangan yang optimal melalui, ya, belajar. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Yang pertama itu adalah genetik, nggak bisa diapa-apain, ya. Secara genetik misalnya kalau saya dari keluarga yang bertubuh kecil, kemungkinan saya akan kecil. Itu secara genetik, nggak bisa diapa-apain, ya. Atau ada gen-gen yang lain yang memang kita nggak bisa. Itu bisa dapat dari ayah ibu atau kakek nenek. Kemudian lingkungan kita sangat mempengaruhi pertumbuhan anak, ya. Sosial ekonomi, obat-obatan yang digunakan baik selama hamil maupun selama anak sudah di luar di luar kandungan, ya. Pertumbuhan, stimulasi, rangsangan ini nanti akan menjadi sangat penting. Kemudian teman sebaya, paparan toksin, zat kimia, nutrisi, ya, infeksi, ya. Kemudian kebersihan dan sanitasi, lalu lingkungan pengasuhan dan kualitas pengasuhan. Jadi semakin baik kualitas pengasuh, ya tentu kita mengharapkan anak akan bertumbuh semakin optimal. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sebelum dan sesudah, ya, tadi kan kalau genetik atau herediter itu bawaan jenis, suku, kelamin, ras itu nggak bisa diapa-apain. Saya nggak bisa milih apakah saya perempuan atau laki-laki dan lain sebagainya. Saya nggak milih jadi bangsa Indonesia atau bangsa lain. Nah, kalau dilihat dari lingkungan sebenarnya itu ada dua, ya, sebelum lahir dan sesudah lahir. Ya, sebelum lahir itu melihat gizi ibu hamil, mekanisme, posisi janin, obat-obatan yang digunakan, kemudian radiasi, infeksi kandungan, dan imunitas ibu, ya. Kemudian setelah lahir, ya, postnatal, itu budaya lingkungan, status sosial ekonomi, kesehatan tadi seperti yang sudah dijelaskan secara umum di depan. Nah, ada beberapa yang kita akan belajar terkait dengan perkembangan anak. Ada beberapa teori-teori, ya. Ada beberapa teori-teori perkembangan anak. Yang pertama adalah perkembangan kognitif. Ya, ini disampaikan oleh Piaget, kemudian perkembangan psikoseksual, kemudian psikososial, dan kemudian psikomoral. Nah, psikososial ini disampaikan oleh Erikson, ya. Jadi ini kita perlu ketahui supaya kita bisa tahu bagaimana mengasuh anak, ya, baik anak sendiri maupun nanti klien kita di puskesmas, di posyandu, dan juga di rumah sakit. Yang pertama itu adalah basic trust. Basic trust itu pada bayi usia 0 sampai 1 tahun. Perkembangan anak ini dipengaruhi oleh diri sendiri, kondisi fisiknya secara fisik dan genetik, kemudian lingkungan, orang tua, saudara, masyarakat. Nah, di sini terjadi trust dan mistrust, ya. Ketika tumbuh trustnya di masa kecil, maka itu akan menolong anak bertumbuh dengan baik. Misalnya ketika anak membutuhkan sesuatu, anak menangis, tentu dia butuh sesuatu, ya, mungkin ingin menyusu, dan lain sebagainya. Ketika orang tua merespon dengan baik, maka dia menjadi trust, ya, dia percaya. Kemudian otonomi, ya, otonomi pada toddler, ya, usia 1 sampai 3. Pada usia otonomi, motorik berkembang, ya. Jadi dia mulai pegang sana, pegang sini. Jadi jangan marah kalau anak usia segitu semua pengen diraup, pengen dipegang. Kemudian mencoba berjuang otonomi, ya. Maksudnya dia ingin melakukan sendiri, sehingga pada masa ini sebenarnya adalah kesempatan untuk anak dididik untuk mandiri, ya, makan sendiri, toilet training, ya. Toilet training yang paling pas adalah pada usia toddler. Kemudian jika lingkungan mendukung dan memberi semangat, maka dia akan tumbuh, otonominya akan berkembang. Tetapi jika tidak, dia akan malu-malu, ya, dan ragu-ragu, ya, jika tidak bertumbuh dengan baik. Kemudian inisiatif pada usia sampai 3 sampai 6. Di sini motorik lebih berkembang, bahasa lebih berkembang, rasa ingin tahu lebih berkembang, ya. Dia pengen tahu segala hal, ya. Di sini sudah mulai ada rasa bersalah. Misalnya dia menjatuhkan apa ketika orang tua meresponnya tidak seperti menyalahkan dan lain sebagainya, akan muncul rasa bersalah. Pada usia 6 sampai 12 itu adalah usia industri, ya.
anak ingin menghasilkan sesuatu, bekerja sama dengan teman, ya mulai mengenal peraturan gitu. Nah, kalau ini dikembangkan maka dia akan harga dirinya bagus gitu ya. Harga diri bukan sombong ya, harga diri. Tapi kalau tidak dia akan merasa rendah diri. Lalu kemudian 12 sampai 18, nah ini adalah identitas. Kita harus benar-benar menjaga masa-masa ini dengan baik karena anak sedang mencari identitas. Dia bersama-sama dengan teman, ya orang tua mengarahkan dengan benar, tapi juga tidak berlebihan karena kalau berlebihan dia akan bingung dan lain sebagainya. Kemudian pada usia 18 sampai 25 itu adalah usia akrab atau menyendiri ya, versus menyendiri. Hubungan yang akrab dengan orang lain, kesempatan bekerja sama dengan orang lain, tidak mau berhubungan kegagalan dengan orang lain atau kegagalan karir. Maksudnya jika dia bisa akrab atau beradaptasi dengan lingkungan, ya dia akan berhasil di dalam kehidupannya. Kemudian usia 25 sampai 65 itu adalah generatif stagnasi, dan usia di atas 65 itu integritas atau putus asa. Ya, ini kita tidak bahas sampai di sini. Nah, kita akan bicara tentang psikoseksual. Ini penting ya, supaya kita tahu kenapa sih anak suka masukin tangan ke mulut, kenapa semua apa aja dimasukin ke mulut gitu ya. Karena usia 0 sampai 1 tahun itu adalah usia fase oral ya. Daerah keputusan anak itu terletak di mulut. Jadi apa yang ditemukannya pasti dimasukin ke mulut. Nah, itulah kita sebagai mahasiswa keperawatan, sebagai orang tua, ya kita harus menyediakan lingkungan yang baik gitu. Anak masukkan tangan ke mulut boleh nggak ya? Boleh aja ya, karena memang masa dia untuk memuaskan fase oral. Kemudian fase anal 1 sampai 3 tahun. Kepuasannya itu di daerah anal. Jadi kalau anak itu dia bangga ya bisa mengeluarkan sesuatu gitu ya. Kelihatannya aneh banget, enggak juga, memang masanya di situ. Nah, suka yang kotor-kotor. Jadi di sini adalah latihan untuk kebersihan ya. Kalau misalnya kita latih sejak fase ini dengan baik, maka dia ke depannya akan lebih baik ya. Nah, di sini juga anak suka meniru yang kalau kita ngomong kasar ya, dia akan niru, ngomong kotor ya ikut niru ya. Lalu fase falik itu usia 3 sampai 6, ini adalah pada permulaan Oedipus kompleks gitu ya. Bahwa anak laki-laki itu ingin bersaing dengan ayahnya. Ini bisa keterusan ya. Kalau di sejarah Indonesia itu ada ya namanya Sang Kuryang ya. Seorang anak mencintai ibunya seperti wanita, bukan seperti ibunya. Nah, proses ini kalau ibunya bijak gitu ya, paham fase ini ya, jadi jangan meladeni. Kemudian mengidentifikasi pada ayah mestinya ya, dan akhirnya sayang pada ayahnya. Tetapi kalau ayahnya kejam, maka nah itulah nanti konflik ya, konflik dari mentalitas anak. Nah, anak perempuan ini mulanya dekat sama ibu, lalu lama-lama dekat dengan ayahnya. Nah, kalau ibunya judes, anak akan dekat dengan ayah. Dan pada saat ibu harus sebagai fitur anak supaya anak mengidentifikasi pada ibu. Ini untuk yang wanita ya. Fase latensi 6 sampai 11 itu pubertas ya. Anak mendekat pada teman, mengagumi guru, teman, hubungan keluarga agak meredang. Nah, meregang? Kita mesti paham fase ini. Kemudian fase genital itu perkembangan hormon. Kalau fase ini dilakukan dengan baik, maka dapat mencintai lawan jenisnya juga dengan baik ya. Tapi kalau tidak bisa sebaliknya. Sehingga orang tua diharapkan di sini tidak otoriter. Nah, ini adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yang tahap 1 adalah sensori motor, perilaku bersifat motorik, latihan dari skema yang ada, kemudian praoperasional, anak sudah melakukan representasi simbolis dari rangsang-rangsang yang diterima oleh pengindraannya. Kemudian prakonseptual, jadi sudah mulai berpikir egosentris ya, sudah melihat dunia hanya dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Lalu usia 4 sampai 7 itu intuitif. Usia 7 sampai 12 itu adalah tahap operasional yang konkret gitu. Sudah memandang realistis dunianya, sudah egosentris. Egosentrisnya sudah mulai menghilang ya, sudah mempunyai pandangan dua arah. Kemudian operasional formal, pola berpikir fleksibel, mampu melihat persoalan dari berbagai sudut ya. Ini yang tidak kalah ya penting ya. Ini adalah psikomoral ya. Kita bisa melihat diri kita juga di daerah ini. Di tingkat 1 itu adalah prakonvensional.
Moralitasnya itu apa namanya, heteroneus ya, definisi anak mengenal salah benar. Jadi di sini kita salah benar. Yang kedua itu adalah penghargaan timbal balik antar pribadi, perhatian kepada orang lain, sistem sosial, dan suara hati. Nah, yang ketiga ini sudah tahu tentang prinsip moral yang mendasari aturan. Jadi di sini sebenarnya sudah bersifat universal gitu ya, tidak lagi egosentris seperti yang di tingkat 1. Ya, untuk mendeteksi tumbuh kembang itu dalam pengukuran pertumbuhan atau fisik itu ada pengukuran antropometri, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan radiologis. Sementara untuk perkembangan kita bisa dengan wawancara, kemudian tes screening DDST, tes IQ, dan psikologi. Ya, di berbagai rumah sakit ada seperti RSCM, Harapan Kita, ya. Terus evaluasi lingkungan anak, interaksi bicara bahasa, pemeriksaan fisik, dan lain-lain. Nah, masalah yang sering ditemukan pada anak ya ada yang masalah tumbuh kembang itu adalah gagal tumbuh, ya. Kemudian gangguan makan, gangguan tidur, ya, enuresis fungsional, enkoporesis fungsional, gagap, mutisme efektif, kemudian gangguan spesifik, retardasi mental, autisme, gangguan pemusatan perhatian atau yang kita sebut sebagai hiperaktif, dan child abuse ya, atau pengayaan atau pengabaian pada anak nanti akan dipelajari secara khusus. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Adakah yang mau bertanya? Ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Kalau apa sih kegunaan kita mempelajari tumbuh kembang ini, Bu? Apakah akan mempengaruhi keberhasilan dalam merawat anak dengan baik atau bagaimana, Bu? Ya, mempelajari tumbuh kembang seperti yang kita tahu tadi bahwa ini akan menolong kita untuk dapat merawat anak ya. Merawat itu bukan hanya yang sakit tapi juga yang sehat dan sakit. Tetapi bukan satu-satunya tumbuh kembang yang harus kita terapkan dalam merawat anak gitu ya. Tapi dengan mempelajari tumbuh kembang maka kita akan bisa merawat anak sehat dan sakit dengan baik gitu. Mungkin bisa apa namanya? Mungkin dari mahasiswa masih ingat selain daripada tumbuh kembang sebenarnya kita juga dalam merawat anak kita harus menerapkan filosofi keperawatan anak. Masih ada yang ingat? Seperti saya, Bu. Ya. Seperti family center care, automatic care, nursing, primary nursing, dan juga case management. Ya, bagus sekali ya. Jadi seperti yang disampaikan Pinta, tadi filosofi keperawatan anak, juga tumbuh kembang anak jika digunakan dalam memberikan asuhan kepada anak baik sehat maupun sakit, ya itu akan akan meningkatkan kemampuan kita untuk merawat anak secara optimal. Masih adakah yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Jadi saya punya saudara yang usianya 3 tahun, Bu. Nah, dia ini sangat hiperaktif. Apakah di usia tersebut tidak masalah jika dia sangat hiperaktif, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Siapa tadi yang bertanya ya? Angelita ya? Iya, Bu. Oh ya, baik Angelita. Jadi sebenarnya apakah seorang anak itu disebut hiperaktif atau tidak? Kita tidak bisa mengambil keputusan seperti itu, ya. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan melakukan deteksi dini tumbuh kembang. Nah, di situ kita akan juga melihat di situ nanti akan ada penilaian apakah ini tergolong hiperaktif atau memang normal ya. Seperti tadi kalau kita lihat pada anak toddler kan memang lagi aktif-aktifnya ya, lagi ingin melakukan segala sesuatunya dengan sendiri memang lagi aktif sekali. Tetapi apakah dia memang aktif normal atau dia hiperaktif, kita bisa lihat nanti melalui deteksi dini tumbuh kembang ya. Demikian Angelita. Ya, kalau misalnya Angelita, ya kalau misalnya keponakannya juga ingin tahu, nanti di saat kita pembelajaran terakhir bisa dilakukan pada keponakannya ya. Maksudnya kita menilai tumbuh kembang menggunakan KPSP. Nanti kita akan belajar setelah berikut ini. Demikian Angelita. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Ya, jika tidak ada yang mau bertanya, terima kasih untuk perhatian mahasiswa sekalian. Sampai bertemu di topik berikutnya. Sampai jumpa.